baru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita untuk terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di kesempatan sore ini Allah kembali pertemukan kita dalam rangka melakukan satu aktivitas yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi SAW menyebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli mu'minin wal mu'minat. Mencari ilmu merupakan sebuah perkara yang diwajibkan untuk orang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Terlebih di kesempatan ini, materi yang akan kita sampaikan dan kita bahas berkenaan dengan al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab. Salah satu gerbang untuk menuju pemahaman Al-Quran ataupun hadis yang lebih baik. Memang tidak kita pungkiri hari ini dengan banyaknya terjemahan mempelajari Islam lebih mudah. Namun terkadang tidak sedikit juga penterjemah yang salah menerjemahkan apa yang harusnya diterjemahkan. Contoh, saya pernah mendengar atau membaca satu terjemahan. Ada rawahu ad-Daraqutni. Rawahu ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni itu nama orang, Pak. Kalau dipecah memang punya arti. Dar itu rumah, Qutni itu koton atau katun, kapas. Ada yang menerjemahkan riwayat rumah kapas gitu. Padahal nggak tepat, nggak begitu. Yang kedua, dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan mutaradifat. Banyak kata tetapi satu arti. Tapi ternyata ketika dikaji lagi itu bukan satu arti, cuman ada kemiripan doang gitu. Contoh begini. Ada kalimat dalam bahasa Arab itu kalimat yang pertama qadara yaqdiru, yang kedua yastati'u, istata'a yastati'u, istata'a yastati'u, yang ketiga ada kalimat yutiqu. Ini kalau melihat terjemahan tiga-tiganya diartikan mampu, Pak. Tiga-tiganya diartikan mampu. Wallahu, pernah mendengar wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu, kan begitu, berkuasa, mampu. Tapi ternyata kata para ulama enggak segampang ini menerjemahkannya. Karena ternyata yakdir itu adalah kemampuan yang sangat
sangat apa ya? Sangat tidak memerlukan tenaga, Pak. Ngerti nggak? Jadi hanya Allah yang punya gelar ini, Al-Qadir atau Al-Qadir, yang maha punya kemampuan yang luar biasa. Kenapa? Karena untuk menciptakan sesuatu dengan mengucapkan kun aja jadi gitu. Nggak perlu harus apa gitu. Maka hanya Allah yang harus atau yang berhak punya menggunakan kalimat ini untuk mampunya gitu. Tapi kalau yastati'u adalah kemampuan yang harus mengeluarkan tenaga, cuman seimbang 50-50 gitu. Kayak semacam contoh seseorang yang punya kemampuan untuk mengangkat beban 50 kilo, dia disuruh untuk mikul 30 kilo, 20 kilo, 10 kilo, atau mungkin 50 kilo sendiri. Ini pakai kalimat yastati'u. Tapi kalau yutiku, ini kemampuan yang ketika orang mengerjakannya mampu, cuman sampai keluar keringat malah keluar darah, Pak. Ada beban yang lebih yang harus dia pikul. Contoh, ketika Allah menggunakan kalimat ini dalam Al-Quran, itu digunakan untuk perbuatan ibadah haji. Wa 'alal ladzina walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah wajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu dalam ibadah haji menggunakan kalimat istita'ah ini, kalimat yang ini. Tetapi ketika berbicara masalah fidyah, Pak, fidyah, Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Bagi orang-orang yang mampu untuk saum tapi mengalami kesulitan ketika saumnya, bisa saum tapi ada kesulitan yang berat ketika saum, maka dia boleh tidak saum tapi kemudian diganti dengan fidyah. Saya pahami nggak, Pak? Kalau ini bisa saumnya cuman berat bagi perempuan yang menyusui, bagi orang yang punya penyakit yang terus-menerus tidak kunjung sembuh gitu. Tapi kalau ini enggak, karena orang mampu memang. Nah, kalau ini bisa, tapi saking bisanya nggak harus ngapa-ngapain. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak bisa kemudian kita menggunakan kalimat ini untuk kita manusia. Karena sekecil apapun sebuah perbuatan, kita memerlukan tenaga, memerlukan keringat, memerlukan usaha, sedangkan Allah tidak. Itu contoh diantaranya kenapa harus belajar bahasa Arab. Di antara untuk memahami apa tujuan atau memahami makna yang sesungguhnya dari lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kemarin kita bernyinggung sedikit masalah khalun dengan amun yang sama-sama paman. Tapi ternyata amun itu paman dari ayah, sedangkan khalun paman dari ibu. Artinya sama-sama paman, tapi maknanya berbeda. Taib, ala kulli hal, kita masuk di kesempatan sore ini di halaman ke-39. Ad-darsu as-sabi'. Ad-darsu as-sabi'. Pelajaran yang ke-7. Udah belum ini? Udah ya? Oh, belum. Tapi sebelumnya sudah. Halaman 38-nya sudah. Oh, kita yang ke-6. Kok di lipatan saya udah halaman 38? Apa saya yang salah? Sudah kan? 38 sudah? Sudah. Sekarang 39? Baik. Halaman 39. Dan ini hampir sama dengan halaman 33 atau materi yang ke-6. Hanya saja di sini ada tambahan. Kalau di halaman di ad-darsu as-sadis, pelajaran yang ke-6, kita berbicara tentang ini untuk muannats. Sekarang itu untuk muannats. Kalau ini untuk mudzakkar apa?
Hada. Itu untuk mudzakkar apa? Itu untuk mudzakkar. Dzalika. Masih ingat? Saya melihat sebuah kolam. Saya bertanya, ahada qalamun? Jawabannya apa? Semua rojah dulu nih kayaknya. Harus merojah dulu nih. Halo. Siapa merojah apa? Ini kolam. Kolam. Saya bertanya, ma hada? Ahada qalamun? Kita ulang. Saya melihat sebuah mobil. Saya bertanya, ma hada? Hadihi sayyaratun. Ahadihi darajatun? La hadihi sayyaratun. Ahadihi sayyaratun? Bapak kenapa diam, Pak? Terpukau ini jawaban Pak Lukman. Saya melihat sebuah masjid. Jangan masjid lah, terlalu gampang ya. Sapu tangan, Mbak. Sapu tangan. Ibu diam dulu ya. Buat bapak nih. Sapu tangan, Mbak. Saya bertanya, ma hada? Mindilun. Ahada saburatun? Ahada mindilun? Ada mindilun. Ibu-ibu, saya melihat seorang dokter. Saya bertanya, man hada? Ahada imamun? Ahada tabibun? Saya melihat ada sebuah rumah, di sampingnya ada mobil, Pak. Ada rumah, di sampingnya ada mobil. Saya bertanya, ma hada wa ma dzalika? Wa tilka sayyaratun. Ibu, saya menemukan sebuah pulpen, di sampingnya ada buku. Lalu saya bertanya, ma hada wa ma hada? Kitabun. Subhanallah. Dah apalah nambah dulu, Pak. Nanti murojaahnya di akhir. Halaman 39, ad-darsu as-sabi'. Pelajaran ya. 38 belum. Poin 5 belum. Betul? Poin 5. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulis disertai harokat akhir setiap kalimat. Perintahnya baca dan tulis disertai harokat akhir. Dhabt itu harokat. Ada yang mau baca nomor 1? Silakan. Artinya apa? Itu adalah milik Muhammad. Diulang. Ini adalah milik Muhammad dan itu adalah milik Hamid. Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Nomor 2. Siapa yang siap? Silakan.
Diulang. Liman hadhihi. Lia Lia sirin. Artinya Tayyib, ahsan, barakallahu fiik. Liman hadhihi, milik siapa ini? Hadhihi liyasirin, ini miliknya Yasir. Nomor 3 saya Pak. Alhamdulillah. Biar gak rebutan. Ya. Nomor 4. Siapa yang mau baca? Mau baca? Silakan. Ada? Atau mau siapa? Ini paling gampang, sudah ada harokatnya Pak. Silakan Pak. Allahul masyriqu wal maghribu. Kenapa ada alifnya nggak Pak? Ada alifnya nggak? Kita bilang Allahu. Nggak ada. Jadi bacanya Lillahi. Lillahi. Aywa lillahil masyriqu wal maghribu. Artinya Allah timur dan barat. kepunyaan Allah timur dan barat. Al-masyriq itu timur, al-maghrib itu barat. Ini masih berbicara masalah harfu jar. Ya, harfu jar yaitu lam atau li. Hanya saja untuk poin nomor 2 ada liman hadhihi, itu enggak jadi limani hadhihi, karena man itu disebutnya dengan isim mabni. Ya. Kalimat bahasa Arab dilihat dari bisa berubah atau tidaknya harokat ujungnya terbagi 2. Ada yang disebut dengan mabni, ada yang disebut dengan mu'rab. Mabni, mu'rab. Ya. Mabni itu adalah kalimat-kalimat dalam kondisi apapun, diawali dengan huruf apapun, tetap begitu bacanya, nggak berubah. Itu disebutnya mabni. Contohnya kalimat tadi man. Man, siapa. Contoh yang lain, hada, ini. Kalaupun kita tambahkan di depannya huruf jar seperti lihada, maka nggak jadi lihadai, nggak gitu, tetap aja lihada. Maka kalimat-kalimat seperti ini disebutnya dengan isim mabni, isim yang nggak berubah kondisi akhirnya apapun yang terjadi. Sedangkan mu'rab adalah kalimat-kalimat yang harokat akhirnya bisa berubah, disebutnya mu'rab. Kayak tadi kalimat Muhammadun, Muhammadun, Yasirun, Sayyaratun. Ketika ada harfu jar di awalnya, harfu jar di depannya, maka berubah menjadi li Muhammadin, Lia Sirin, Lisaya Roti. Disebutnya isim mu'rab. Disebutnya isim mu'rab yang berubah. Tapi yang enggak berubah disebutnya isim mabni. Untuk lebih dalamnya nanti pas masuk bagian itu kita akan bahas. Cuman kita kenalkan kenapa kok liman nggak berubah jadi limani gitu.
Karena dia adalah isim mabni, isim yang walaupun kemasukan huruf jar, harokat akhirnya tidak berubah. Taib. Kita masuk ke halaman 39, Ad-Darsu As-Sabi'. Kalau ini udah ya, kalau kalimat mubjadidahnya udah diterjemahkan semua ya. Al-mikwatu apa? Setrika. Ad-darrajatu, al-mil'aqatu, al-qidru, al-baqaratu, al-fallahu, al-anfu, al-famu, al-udhunu, al-yaddu, al-rijlu, al-syai, al-ummu, al-thalajatu, al-qahwatu, sari'un, nafidatu, jiddan, sangat. Bapak masih ingat? Kenapa pada kalem, Pak? Masih ingat nggak? Kayaknya harus nanti mah dibikin voice tiap apa ya, tiap kirim gitu voice note hafalan kalimat mufradat. Al-mikwatu setrika, ad-darrajatu sepeda, al-mil'aqatu sendok, al-kidru panci, al-baqaratu sapi betina, al-fallahu petani, al-anfu hidung, al-famu mulut, al-udhunu telinga, al-yaddu tangan, al-rijlu kaki, asyai kop teh, al-ummu ibu, al-thalajatu kulkas atau pendingin, al-qahwatu kopi, sari'un cepat, an-nafidatu jendela, jiddan banget atau amat, baridun jiddan dingin amat, dingin banget, jiddan, jidan. Jidan. Taib. Ad-darsu as-sabi', pelajaran yang ketujuh. Ada dialog, tapi tidak disebutkan siapa orang yang berdialognya. Seseorang bertanya ke orang di sampingnya, man hadhihi? Siapakah ini? Hadhihi aminatun, ini adalah Aminah. Kenapa orang yang bertanya mengatakan man hadhihi bukan man hada? Mu'annas. Karena yang dia lihat mu'annas. Maka jawabannya pun harus mu'annas. Hadhihi aminatun, ini Aminah. Wa man tilka, kalau itu siapa? Tilka Fatimatun. Nah, kalau itu namanya Fatimah. Kemudian di paragraf berikutnya ada kalimat hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Kalau yang ini seorang dokter, nah yang itu seorang suster atau perawat, mumarridah. Dari kalimat marid, sakit. Mumarridah itu yang suka ngurus orang sakit atau perawat. Hadihi minal Hind wa tilka minal Yaban. Kalau ini berasal dari India, sedangkan itu berasal dari Jepang. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Yang ini mah orangnya tinggi, sedangkan yang itu pendek.
Sekarang pertanyaannya, siapa yang dokter, Bu? Aminah. Aminah. Siapa yang pendek? Aminah. Hah? Fatimah. Siapa yang dari India? Aminah. Kalau Fatimah dari mana? Jepang. Jepang. Paham nggak, Pak? Pak, halo. Bingung kayaknya, lagi mikirin apa. Ngerti nggak, Pak, kenapa kita mengatakan Aminah dari India, Aminah itu tinggi, Fatimah pendek, dia dari Jepang, dan dia seorang suster. Nyambung? Aywa gitu. Dari hadihi dengan tilkanya. Hadihi tilka, hadihi tilka, hadihi tilka itu. Hadihi Aminah, hadihi Tobibah, hadihi minal Hindi, wa hadihi Tawila. Tilka Fatimah, tilka Mumarridah, tilka minal Yaban, wa tilka Qasirah. Taib ya. Berikutnya ada pertanyaan, man hadza? Hadza Hamidun. Wa man dzalika? Dzalika Aliyun. Jelas banget di sini penggunaan hadihi dengan hada, tilka dengan dzalika. Kalau hadihi dengan tilka buat perempuan, hada dengan dzalika buat laki-laki, Hamid dan Ali. Berikutnya, atilka dajjajatun. Atilka dajjajatun. Apa dajjajatun? Ayam betina. Apakah itu seekor ayam betina? La, tilka battah. La, tilka battah. Apa itu battah? Bebek. Atau enggak, bebek ya, bukan angsa, bebek. Tilka battah. Bukan, kalau itu mah adalah bebek. Battah. Battah. Bebek. Battah. Kenapa? Bebek laki-laki. Saya nggak tahu bebek laki-laki apa. Allah alam apa ya? Nanti kita cari, Pak. Apakah dengan dibuang tak marbutoh atau tidak? Bebek laki-laki, bebek jantan ya. Taib, berikutnya ma tilka. Apa itu? Tilka baydatun. Tilka baydatun. Itu telur. Baydatun, telur. Hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Apa artinya? Mobilnya guru dan itu mobilnya kepala sekolah. Taib. Asa'atu Abbasin hadihi. Asa'atu Abbasin hadihi. Kenapa saya baca Abbasin enggak Abbasun? Karena mudhaf ilaih. Kalimat Abbas disandari oleh sa'ah, oleh jam. Apakah ini jamnya Abbas? La, hadihi sa'atu Hamidin, tilka sa'atu Abbasin. Artinya apa? Iya. Di bawahnya ada dua gambar ayam jantan sama betina. Dzalika diku atau dikun, wa tilka dajjajatun. Itu ayam jantan dan itu ayam betina. Mudah ya? Mudah, Pak?
Taib. Ya. Gimana kita bisa tahu benda itu mudzakkar atau muannas? Bagaimana kita bisa tahu benda itu mudzakkar dengan muannas? Dengan mengetahui cirinya. Ada ciri muannas tetapi tidak ada ciri mudzakkar. Apa ciri muannas atau kalimat itu muannas? Pertama, kalau dia jelas menunjukkan sesuatu yang berjenis kelamin perempuan. Contoh ibu. Contoh ukhtun, saudara perempuan. Maka ukhtun walaupun bukan tak marbutoh, tak biasa, tak ta'nits, maka dengan ibu juga sama-sama disebutnya muannas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau akhir dari kalimat itu menggunakan tak marbutoh, ya, ujungnya ada tak marbutoh. Seperti kita menyampaikan sayyarotun nih, ada tak marbutoh. Apa tak marbutoh itu? Tak marbutoh adalah tak yang diikat dua ujungnya. Marbut itu diikat, Pak. Kan tak itu begini. Nah, ini ujung ini dengan ujung ini disatuin, diikat. Disebutnya tak marbutoh. Ketika setiap kita menemukan tak atau kalimat yang ujungnya tak marbutoh, dipastikan dia adalah muannats, kecuali kalau dia menunjukkan laki-laki. Contoh Hamzah, Maisarah. Kalau Maisarah masih umum. Di kita Maisarah buat anak perempuan, tapi di Arab buat anak laki-laki. Maisarah kan pernah mungkin mendengar riwayat kalau Nabi ketika dagang ke Syam didampingi oleh Maisarah, itu laki-laki, bukan perempuan. Jangan dianggap wah Nabi berkholwat, enggak sama sekali. Tidak, ya, itu laki-laki. Ini tak marbutoh ujungnya, tapi karena Hamzah ini sudah jelas digunakan oleh laki-laki gitu, maka dia tetap hada, dia tetap dzalika. Pahami sampai sana? Ciri yang ketiga apa? Anggota tubuh yang mana? Yang berpasangan. Anggota tubuh yang berpasangan. Ainun, yadun, rijlun. Tapi anpun enggak, karena anpun cuma satu. Famun enggak, karena cuma satu. Gak berpasangan kan? Ada yang dua mulutnya. Maka yang berpasangan, kata sebagian para ulama, menggunakan kalimat muannats, hadhihi atau tilka. Hadhihi ainun, bukan hadza ainun. Hadhihi yadun. Itu ya. Yang lain, ciri muannas itu adalah, mudah-mudahan anak tidak salah, mudah-mudahan seingat anak, yang ujungnya itu ada alif mamdudah atau alif maksurah. Alif mamdudah itu yang panjang, ujungnya hamzah, seperti as-sama. Ini alif mamdudah namanya, Pak. As-sama. Kenapa? Anak-anak? Ada anak-anaknya? Kayaknya lagi main ke sana tuh, ke ayunan sebelah sana. Tuh. Subhanallah. Kalau enggak alif mamdudah, ada alif maksurah namanya. Alif maksurah itu alif yang pendek, kita nyebutnya dengan alif bingkeng. Seperti kalimat yumna. Ya. Atau yusra. Ada alif bingkeng. Iya, bukan, karena dia nggak pakai titik. Itu juga merupakan di antara tanda muannats.
di antara tanda muannats. Cukup segitu ya dulu. Nanti ciri yang lain nyusul, insyaallah. Taib. Kita masuk ke tamarin, latihan-latihan. Sekedar baca dan memberikan harokat akhir. Baca dan memberikan harokat akhir. Silakan, nomor pertama, ummahat dulu. Ada yang siap? Sekedar baca. Silakan. Artinya? Ini sekolah dan itu kampus. Taib. Yang kedua, Hasan. Yang kedua, siapa lagi? Dari bapak-bapak. Silakan. Siap? Yang kedua siap? Siapa? Iya. Ulangi. Dzalika wa tilka baqaratun. Artinya itu keldai dan itu sapi betina. Ahsan. Barakallahu fiik. Nomor 2, ummahat silakan. Artinya itu sekolah. Ahsan. Nomor 4, bapak-bapak. Mas Guntur ya, silakan. Baca aja Mas. Ada jamalun wa dalika. Diulang. Ada jamalun wa tilka faqo itu huruf apa? Naqatun. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Artinya ini unta dan itu an-naqah. Ada yang tahu? Unta betina. Ahsan. Barakallahu fiik. An-naqah itu unta betina. An-naqah unta betina. Kalau jamal lebih ke unta jantan. Nomor 5 siapa? Ummahat silahkan. Artinya ini adalah guru laki-laki. Diulang. Hadihi ibu. Ini adalah guru perempuan. Iya. Dan itu adalah murid perempuan. Ahsan. Barakallahu fiik. Nomor 6 silakan Pak. ada kalbun wa dalika pintu. Ya, gampang ini ya. Artinya apa Mas? Artinya Mas? Ini anjing itu Iya. Nomor 7 lumayan panjang. Siapa? Silakan. Al-mu'adz. At-tajirin apa at-tajiri? Pakai rin apa ri? Pakai tanwin apa enggak? Pakai. Kenapa pakai? Kenapa dipakai tanwinnya? Karena enggak. Kenapa enggak dipakai Mas? Karena apa? Karena bukan nama orang katanya. Betul Bu? Apa tuh? Ada dari pelang Mas.
Yang tepat itu. Karena kalau alif lamnya nggak ada, dia pakai tanwin bisa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Taib. Hada baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Hada baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Ini adalah rumahnya muadzin dan itu kebunnya iya seorang pedagang. Bisa? Kenapa kita sebut baitul muadzini enggak muadzinu atau muadzina, Mas? Karena mudhaf ilaihi. Rumah petani, rumah pedagang, peadan. Rumah tukang adan maksudnya. Rumah tukang adan gitu. Taib, kita masuk ke latihan berikutnya. Hanya menambahkan kalimat itu. Awas. Hanya menambahkan kalimat itu. Dan semua kata-kata ini walaupun tidak tahu artinya kayaknya sudah bisa ditebak, Mas. Ya, mana muannats, mana muzakkar. Syukur-syukur kalau sudah tahu artinya akan lebih sangat mudah lagi. Oke? Kita mulai dari sini. Silakan Mas Guntur. Nomor 1 apa? Tilka ummun. Tilka ummun. Yang kedua Pak Gun? Nambahin tilka atau dalika? Dalika abun. Dalika abun. Abun ya, tanwin karena nggak ada di pelam. Nomor 3 Mas. Dalika qalamun. Ahsan. Nomor 4 belakangnya Mas siapa? Mas Dodi. Mil al-qatun. Apa mil al-qatun itu, Mas? Mil al-qatun sendok. Mil al-qatun itu sendok. Silakan sampingnya, Mas. Tilka. Kenapa pakai tilka bukan dalika? Apa ciri di sini muannasnya? Apa? Nama perempuan. Wah, luar biasa. Ainun artinya apa, Mas? Enggak ada bener nih. Ainun nama perempuan kan? Bener kan, enggak salah. Kita aja persepsinya hanya sebatas itu. Ini udah jauh, Mas. Subhanallah. Ya, tapi ini lebih tepatnya ke mata, Mas ya. Bukan nama orang. Kenapa pakai tilka? Karena dia adalah dua anggota badan yang berpasangan. Yang keenam silakan Mas. Dalika hajarun. Apa arti hajarun? Apa? Batu. Nah, ahsan. Belakangnya Mas Wahyu nomor 7. Dalika qamisun artinya itu baju atau kemeja. Ahsan. Nomor 8 Mas. Tilka kidr. Apa artinya? Kidr pakai tilka apa dalika? Kenapa? Karena menunjukkan perempuan khusus Khusus untuk perempuan. Nah, ahsan. Nomor 9. Nomor 9 ya. Tilka nafidatun artinya
Itu an-nafidah. An-nafidah. Iya, jendela. Ahsan. Nomor 10, silahkan kembali ke ummahat. Tilka baqaratun. Artinya? Itu sapi betina. Ahsan. Berikutnya? Dzalika aqrabun. Artinya? Ahsan. Sampingnya? Tilka naqatun. Artinya? Itu adalah unta betina. Ahsan. Belakangnya? Boleh siapa aja silakan. Nomor 13. Dzalika. Ulangi. Muhandisun artinya bukan ini, dzalika. Itu insinyur. Ahsan. 14. Dzalika muadzinun artinya bukan dia. Itu ya. Nomor 15. 15 Bu. 15. Tilka mumarridotun artinya mumarridoh apa tadi? Perawat. Untuk sarir, dzalika apa tilka? Hadiqatun, tilka apa dzalika? Talibatun, dzalika apa tilka? Jamalun, dzalika apa tilka? Battatun, tilka. Ahsan. Ya. Kenapa? Kenapa panci disebutnya mu'annas? Alasan sebagian menyebutkan panci itu karena adalah barang-barang yang sering digunakan oleh perempuan. Kenapa? Karena ada tak marbuto. Jadi kembalinya ke kalau sayaratun ke tak marbutoh sebagai tandanya, kalau kidrun sebagai penggunaannya kayak tadi hamzah ada tak marbutoh tapi karena buat laki-laki ya digunakan khusus untuk mudzakkar. Semacam begitulah. Walaupun sebenarnya penggunaan hada dengan hadihi lebih ke kebiasaan adat orang-orang Arab. Jadi simai, Pak. Jadi keseringan mereka gunanya ke sini, ya udah kita ke sini gitu. Ketika ada tidak sesuai dengan kaidah, maka bukan kaidah ya, bukan kalimat yang disalahkan, tapi kaidah yang tidak bisa mencakup semuanya gitu. Paham nggak saya? Jadi kan bahasa dulu yang datang, baru ilmunya keluar, bukan ilmu dulu. Bahasa dulu, ngomong dulu gitu, segala macam dipakai, baru keluarlah ilmu, diambil sari-sarinya. Ketika ada pengecualian, ini mah khusus gitu lah. Makanya memang nanti sebagian juga mengharuskan kita, menganjurkan kita, selain belajar kaidah juga harus sering memperbanyak dialog atau mendengarkan orang bicara. Karena terkadang ada pembicaraan-pembicaraan atau kaidah-kaidah yang perkataan yang di luar kaidah, Pak. Perkataan yang di luar kaidah ini sudah kebiasaan mereka gitu. Ya Allah, rahimakumullah. Berarti untuk benda-benda yang biasa dipakai oleh perempuan secara umum ya. Ya. Secara umum perempuan. Taib. Di bawah ada kesimpulan untuk hada dengan hadihi, dzalika dan tilka. Ternyata setelah disimpulkan hada, hadihi, dzalika, tilka disebutnya dengan asmaul isyarah atau isim isyarat, kata yang menunjukkan kepada sesuatu. Hanya saja
Hadza dengan hadhihi untuk lil qarib yang dekat, sedangkan dzalika dan tilka untuk lil ba'id yang jauh. Paham ya? Kalau kita ini dan itu gitu. Kalau di kita kan ini, itu, apapun bendanya udah ini itu saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ini untuk kalimat muannats adalah hadhihi, ini untuk kalimat mudzakkar adalah hadza, dzalika adalah itu untuk mudzakkar, dan tilka adalah itu untuk muannats. Baik, ada lagi mau didiskusikan? Berikutnya, ad-darsu ats-tsamin. Pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8. Ada beberapa kalimat di bawahnya. Kalimat pertama, hadar rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Hadar rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ini kursi. Kursi ini, dua kalimat ini sama apa beda? Beda. Mana kalimat yang sempurna? Yang atas. Ini kursi. Kalau ini sempurna belum? Butuh apa lagi? Butuh kata keterangan. Betul ya? Dalam bahasa Arab, ini kursi cukup kita mengatakan hadza kursiyun. Tapi kalau kursi ini, kita bisa mengatakan hadza al-kursiyu. Pakai alif lam. Kenapa enggak al-kursiyi? Karena dia tidak berkeadaan sebagai mudhaf ilaih. Dia berkeadaan dalam istilah bahasa disebut dengan badal. Apa itu badal? Pengganti ini. Ini kursi ini. Kan kita pernah mengatakan, Pak, al itu bisa bermakna ini atau itu kan? Betul? Kalau tidak ada hadza, maka kalaupun ada kalimat ini atau itu, masih belum jelas ini sama itunya gitu. Contoh begini. Al-kursiyu jadidun. Kursi ini atau kursi itu baru. Tapi kalau kita mengatakan hadzal kursiyu jadidun, kursi ini baru. Ini kursi baru. Beda nggak? Saya ulangi. Kursi itu baru. Kursi ini atau gimana tuh ya? Kursi ini baru. Ini kursi baru. Beda nggak? Beda? Ada penekanan kan kalau menggunakan ini? Ada penjelasan gitu. Karena dia sebagai kan ini enggak, kalau kemarin kita menyebutkan mudhaf ilaih itu kan menggabungkan dua kata yang berbeda menjadi satu kata, kan begitu. Ini mah enggak, tetap satu benda gitu. Tetap satu benda, maka tidak berubah kemudian keadaannya menjadi mudhaf ilaih. Tapi dia menguatkan kondisi ini itu apa nih?
gitu. Kursi ini gitu. Ya alhamdulillah. Maka tidak boleh, tidak harus kemudian berubah harokatnya dari u menjadi i gitu. Karena dia bukan mudhaf ilaih. Dia bukan mudhaf ilaih. Puyeng nggak? Puyeng ya? Pasti puyeng. Tapi nggak apa-apa. Tenang. Tidak akan membuat sampai migrain insyaallah. Kita hanya ingin menyampaikan kenapa ar-rajulu bukan ar-rajuli, karena kedudukannya bukan sebagai mudhaf ilaih. Karena bendanya tetap satu, Mas, gitu. Enggak dari dua benda yang berbeda. Makanya dibacanya hada ar-rajulu. Laki-laki ini tajirun. Seorang pedagang. Wa dzalika ar-rajulu tabibun, sedangkan laki-laki itu adalah dokter. Ismut tajiri, nah baru ini. Ismut tajiri Mahmudun, wasmut tabibi Sa'idun. Artinya apa? Iya. Iya. Kenapa sekarang dibacanya ismu tajiri enggak ismu at-tajiru? Nah, baru ini mudhaf ilaih. Karena dua benda. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Baitu tajiri amamal masjidi wa baitu tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi as-sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Ada yang bisa menerjemahkan dari ujung sampai ujung? Bisa kan? Mudah ini Bapak. Coba terjemahkan. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Artinya? Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Baitu tajiri amamal masjidi wa baitu tabibi khalfal madrasati. Artinya? Sekolah. Bapak diem kenapa? Bingung atau bingung, Pak? Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Apa artinya? Iya, wa liman tilka. Dan itu milik siapa? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yaban wa tilka min Amerika. Ini mobil dari Jepang dan itu dari Amerika. Aywa, alhamdulillah lancar. Siap. Kita ke Saudi nanti umroh, Pak. Langsung praktek nanti. Kalau iya. Sabar, Bu. Ya. Enggak. Intinya kita belum jawas, Bu ya. Ibu berpegangannya ke kaidah awal aja dulu. Apa kaidah awal? Pertama dari hafalan mufrodat. Makanya penting nih. Hadihi tetap hadihi, hada tetap hada, li tetap li, man tetap man gitu. Itu pokoknya kaidah awalnya. Kenapa kita sering mengatakan
ujungnya kita baca, karena itu kaidahnya. Yang kedua, kalimat itu nggak berubah akhirnya kecuali dia didahului oleh unsur yang lain. Selama ibu tidak menemukan unsur itu, maka jangan dirubah. Udah aja baca seperti adanya. Kayak tadi, rojulun, udah aja rojulun. Tajirun, udah aja tajirun. Kan kita menghafal tajirun dari dulu kan? Bukan tajirin kan? Tajirun, tobibun, mil'akotun, masjidun, baitun. Karena pada asalnya semua kalimat itu dibacanya ujungnya dhammatain. Semuanya. Kalimat isim itu semuanya dibaca begitu. Pada dasarnya. Maka nggak usah bingung gitu. Selama tidak ada huruf jar, baca dhamma saja dulu. Karena kita baru ngebahas masalah huruf jar yang merubah harokat akhir kalimat. Kalau dia bukan mudhof ilaih, udah baca seperti dhamma aja. Karena yang kita sudah pelajari baru mudhof ilaih saja yang bisa merubah ujung akhir kalimat, harokatnya. Tapi kalau dia nggak ada huruf jar, dia bukan sebagai mudhof ilaih, udah baca biasa aja seperti yang sudah kita hafal. Tajirun, masjidun gitu. Taib. Baik. Sekarang pertanyaannya, siapa yang punya mobil dari Amerika? Hah? Siapa namanya? Said. Siapa yang rumahnya belakang sekolah? Tabib. Namanya siapa? Pertanyaan sekarang, hal baitu Sa'idin amamal masjid? La. Jauh terus. Baitu Sa'idin madrasati. Khalfa? Madrasati. Siapa? Khalfa belakangnya. Iya, Khalfa itu belakang. Bapak-bapak, as-sayyaratu mahmudin minal yabani. As-sayyaratu mahmudin minal yabani. Naam. Terus lengkapnya? Aywa, Ahsan. Yang lain di belakang. Connect gak Pak? Belum connect. Ibu-ibu, hal baitut tajiri li Sa'idin? Hal baitut tajiri li Sa'idin? La. Baitu tajiri Mahmud. Ulangi. La. Baitu tajiri Mahmudin. Aywa, ahsan, barakallahu fiik. Baitu tajiri li Mahmudin. Nyambung enggak, Pak? Nyambung, Pak? Sebentar. Kita nunggu connect dulu nih. Biar frekuensinya sama. Bapak-bapak siap? As-sayyaratu min Amrika lit tabibi. La? Naam. La apa naam? As-sayyaratu min Amrika lit tabibi.
Naam. Lid Tabibi, lengkapi jawabannya. Siapa enggak? Siap, di bawah ada pertanyaan. Man hadzal rajulu wa man dzalika rajulu? Jawabannya apa? Apa? Saya pengen nanti masih depan tulis lebar ya. Sebentar, satu orang aja ya. Silakan Ibu, ulangi Ibu.